Biografi Robert Downey Jr. atau yang sering dikenal sebagai Tony Stark dalam film Iron Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Wulandari dari kelas 10-2. Di sini saya akan menceritakan ulang kembali teks biografi Robert Downey Jr. Mungkin Robert adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia perfilman. Namun, itu semua tidak datang dalam sekejap. Justru sebaliknya, kehidupannya naik turun layaknya roller coaster. Bagaimana perjuangan Robert mengubah dirinya dari seorang narapidana menjadi seorang aktor Hollywood yang dikenal sukses? Dan hari ini saya akan menceritakan biografi dari Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. lahir di New York 4 April 1965. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Robert memiliki kakak perempuan bernama Allison. Semasa kecil, Robert dibesarkan di kalangan pembuat film. Ayahnya, Robert Downey Sr. dikenal sebagai sinias yang kerap menyutradarai film independen. Sementara ibunya, Elsie Ford, adalah seorang aktris. Dibesarkan di dunia film, membuat Robert menjadi jatuh cinta. Dia kemudian memulai film debutnya di dunia akting dalam film Pound 1970 yang disutradarai oleh ayahnya. Kala itu, Robert masih berusia 5 tahun. Beranjak remaja, Robert yang serius untuk meniti karir sebagai seorang aktor memilih untuk bersekolah di Stage Door Manor Performing Arts Training Center di New York. Tak lama setelah penceraian orang tuanya di tahun 1978, Robert pindah ke California dan tinggal bersama ayahnya. Saat di California, Robert sempat menempuh pendidikan di Santa Monica High School, tetapi kemudian keluar dan kembali ke New York untuk mengejar impiannya sebagai seorang aktor. Masa-masa muda Robert merupakan masa yang penuh perjuangan. Saat berusia 20 tahun, Robert mendapat peran untuk bermain di acara televisi Saturday Night Live. Tahun 1992, nama Robert semakin dikenal usai berperan sebagai Charlie Chaplin di film Chaplin. Tentu saja, ketenaran di masa muda tidak langsung membuat Robert menjadi sukses. Bahkan, Robert justru terjerumus dan menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Tak lama setelah itu, Robert pun mengungkapkan sisi gelapnya bahwa dia telah menjadi pecandu sejak berusia 8 tahun. Robert menambahkan kalau ayahnya lah yang pertama kali memberikan obat-obatan tersebut, karena ayahnya juga seorang pecandu. Berikut video dokumentasi Robert saat di sebuah persidangan. And for nearly 1 year. Okay, I believe that concludes proceedings. For past several years, he's just going through the revolving door of rehab program and being arrested, which is too sad. Such a bright person, and he's not a criminal. Tak hanya ditangkap karena kepemilikan heroin dan kokain, dia juga ditangkap karena memiliki senjata ilegal. Tahun 2001, Robert yang mulai lelah menjalani hidupnya yang penuh masalah itu bertekad untuk berubah dan lebih serius menjalani rehabilitas. Downey menghabiskan pertengahan 2000-an untuk kembali ke Hollywood. Namun, kembali bekerja setelah jatuh dalam keterpurukan tidaklah semudah itu. Beberapa studio besar enggan memberinya tawaran karena khawatir dengan kebiasaan buruk Robert. Beda halnya dengan sutradara Jon Favreau. Dia merasa bahwa masa lalu Downey yang bermasalah membuatnya sempurna untuk bermain sebagai playboy Tony Stark. Dia mengatakan film Iron Man benar-benar kisah Downey. Marvel skeptis sempat menolak ide itu beberapa kali ketika Favreau mempresentasikannya kepada mereka. Ketakutan Marvel tentang Downey ternyata tidak terbukti karena dia tak hanya mendapat ulasan bagus untuk penampilannya, tetapi juga membawa film itu menghasilkan hampir 600 juta dolar AS atau sekitar 8,6 triliun di seluruh dunia. Dengan hanya satu film, Downey kembali ke jajaran aktor papan atas Hollywood. Kisah perjuangannya memberikan alasan yang cukup kuat untuk saya memilihnya. Hebatnya, Robert Downey dapat mengubah hidupnya secara permanen ketika dia berusia 38 tahun dengan mengatasi kecanduan narkoba. Dari perjuangan Robert, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia adalah tempatnya salah,
tetapi setiap orang mungkin mempunyai kesempatan kedua yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Cukup sekian teks biografi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.